Ada warga sini Dusun Watu Lintang ini yang ekonominya sedang ya kolab valid gitu ya. Pada saat malam entah keberapanya itu ada suara disuruh menanam pohon-pohon di halaman. Nah warung itu ramai Mas. Petunjuk yang disampaikan di tempat ini berupa bisikan kan teman ya. Nah kalau saya sendiri ini pernah pas sekitar jam menjelang jam 2. Ini batin saya ini berkata, ya Allah, kalau hajat saya ini diperkenankan, dikabulkan, saya mohon petunjuk untuk didengarkan suara perkutut manggung. Dan malam hari itu juga langsung manggung. Pemirsa, jadi dalam kesempatan kali ini kami berada di Dusun Watu Lintang, desa apa Pak namanya? Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini kami ditemani Bapak Sinten Pak? Bapak Kasun Watu Lintang ya. Dan kita saat ini akan diajak ke sebuah tempat keramat Pak ya. Dinamakan situs apa itu Pak? Watu Lintang. Situs Watu Lintang. Watu Lintang ini cikal bakal disambadang. Cikal. Termasuk Kesamben, Gustu itu sumbernya dari Watu Lintang. Dari Watu Lintang ini. Oke. Setiap tahun itu ada kirap untuk warga Badang itu di bulan kirap Iya. Nah, adanya Badang Oke. Jadi untuk lebih enaknya kita langsung ke lokasi Bang ya. Nggih, monggo Pak. Pak sinten Pak? Pak Sugeng ya. Jadi Pak Sugeng ini merupakan selaku sebagai kepala dusun ya Pak ya. Desa Dusun Watu Lintang. Nah, lokasinya itu ada di tengah-tengah persawahan ngoten Pak ya. Persawahan. Jadi dari itu kan bintang jatuh. Bintang jatuh, meteor ngoten Pak ya. Sawah dan menyala siang malam. Dan kalau malam ini menerangi di seluruh wilayah desa Badang. Setiap malam itu menyala. Terlihat dari sekitaran desa ini ya. Ya, sampai ke ujung desa namanya Dusun Wates. Nyalanya itu. Sampai ke Dusun Wates. Iya. Saking apa ya? Saking tingginya bara apinya itu. Nyalanya pijar karena yoninya gitu loh. Oh, enggak. Dan yang lucu lagi itu di kala pembukaan sumber beji awal, itu ada warga Grobogan Jawa Tengah itu tersesat ke sini. Grobogan Jawa Tengah. Tapi nggak tahu langsung dia tuh pikirannya sumber beji di sini, jadi langsung ke sini. Dan begitu dia di sini itu wanti-wanti sama juru kuncen sumber beji supaya ini juga dirawat karena lebih tua ini sebetulnya sebelum sumber beji. Jadi orang yang dari Grobogan itu mungkin mendapat petunjuk gitu Pak ya. Tahu-tahu isok sasar ke sini gitu loh. Nah, ini kebetulan juga memang berada di tengah-tengah persawahan dan tanaman jagung Pak ya. Ini sawahnya ikut bengkok atau warga Pak? Tanah warga. Dan dibuatkan rumah-rumahan atau cungkup ya? Nah ini karena itu sejarah. Saya khawatir nanti kalau nggak dikasihkan rumah-rumahan nanti hilang loh. Oh, kan banyak sekarang apa itu apa sejarah kayak bentuk watu, bentuknya juga hilang. Betul. Sudah diakui cagar budaya Pak? Sudah didaftarkan. Dan termasuk situs ya. Ya pas jagungnya tinggi ini jadi syutingnya nggak bisa maksimal. Iya betul. Tapi nggak apa-apa sih, kita yang penting bisa ke lokasi Bang ya. Berat sini Bang. Oke. Antri. Dulu itu ada warga Watu Lintang ini yang prihatin dengan ekonomi saat itu. Karena dia itu karena orang posisi kepepet ya. Kalau malam itu di sini dia menyendiri gitu loh. Menyendiri.
semedi gitu Pak. yang apa ya, memikirkan beban itu paling enak menyendiri lah. Oh gitu. Itu ada suara. Bener Pak nggih. Oh jenengan Ada suara itu ngapunten Pak. Nggih nggih. pohon di halaman. Tak lepas dulu Pak nggih. Atau gini aja. Nggih. Kotor. Nggih. Enggak apa-apa Kak, gini Pak ya. Oke oke. Akhirnya dia buka warung. Sambil duduk aja Pak, enak Pak ngobrol Pak. Nggih. Situ Pak, situ Pak. Alhamdulillah. Nah, celek-celek lokasi Man. Ekonominya terang. Nggih, gimana coba dimulai lagi. Ada warga sini di Dusun Watu Lintang ini yang ekonominya sedang apa ya, collab violet gitu ya. Terus beliau tuh memilih tinggal di atau menyendiri di tempat ini sehari-hari atau tiap malam gitu. Tiap malam. Hanya malam saja ya. Tiap malam. Pripun ceritanya Pak? Karena dia juga tidur cuma nggak bisa tidur, mau ke teman juga enggak, Iya. kan gitu. Akhirnya menyendiri sini. Nah, pada saat malam entah keberapanya itu ada suara disuruh menanam pohon-pohon di halaman. Nah, kalau halamannya cuma sedikit ditanamin pohon-pohon apa ya cukup untuk menghidupi keluarga gitu loh. Akhirnya dia itu terlintas untuk buka warung. Nah, warung itu ruang Mas. Warung ruang cuma beliaunya sudah almarhum sekarang. Petunjuk yang disampaikan di tempat ini berupa bisikan kan Pak ya. Iya. Disuruh menanam pohon-pohon atau kayak jenis kunir, ngoten niku nggih. Iya, tadi Jahe, bumbu dapur itu. bumbu Pak. dapur dan dilaksanakan. Dilaksanakan itu Pak buka warung ternyata. Nah, kalau saya sendiri ini pernah karena saya tirakat itu punya hajat ya, punya hajat itu di malam terakhir itu biasanya melekan. Yang melekan itu di masjid itu rasanya kok nggak pas, nggak enak. Di musola seluruh Watu Lintang ini nggak enak gitu loh. Saya lari ke makam Banyuwarang itu kok juga nggak enak gitu loh. Akhirnya saya kembali lagi ke sini ya, di sini nih, wiritan gitu aja. Pas sekitar menjelang jam 2. Ini batin saya ini berkata, ya Allah, kalau hajat saya ini diperkenankan, dikabulkan, saya mohon petunjuk untuk didengarkan suara perkutut manggung. Dan malam hari itu juga langsung manggung. Suara perkutut Pak. Suara perkutut. Ada nggak hewannya, burungnya? Hewannya tidak ada. Cuman suara saja. Cuman suara. Alhamdulillah hajat saya terkabul. Setelah mendengar suara perkutut. Setelah langsung ada tanda seperti itu. Alhamdulillah Allah memberikan. Ya, jadi jenengan sama warga tadi yang ketika punya keluhan masalah kehidupan Pak gitu tentunya ya. Itu datang ke sini terus bermunajat mohon pada Tuhan tentunya Pak. Lantaran tempat ini akhirnya terkabul katanya. Adakah orang dari luar daerah yang sering datang ke tempat ini Pak? Kapan hari itu dari Blitar. Beliaunya karena itu supranatural. Nah, ini akan mengangkat sesuatu yang ada di sini. Ya, menyala, cuman kan nggak kuat gitu loh. Dan pernah dibuktikan itu Kiai Suwandi. Itu datang ke Yai, katanya di bawahnya ini ada harta karun. Nah, beliau itu akhirnya menggali. Ini dari samping selatan sama utara ini sama adiknya. Sebelum dibuatkan sebelum ini? Sebelum dibangun. Kisaran 89-90-an. Digali Pak? Digali. Jadi posisi batu ini bawahnya itu lancip. Untuk tembus. Kedalaman batu ini berapa meter Pak? Paling sekitar udah tembus gini, akhirnya beliaunya itu dicari-cari kan nggak ada. Nah, takut kalau batu ini jatuh, akhirnya diuruk lagi gitu. Habis itu beliaunya pulang berapa hari gitu, penglihatannya nggak bisa lihat. Buta gitu. Iya. Dan beliaunya masih hidup sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, dia ke Yai lagi, nah, suruh bawa banjaan di sini.
Alhamdulillah sekarang ya bisa melihat lagi. Bacaan untuk meminta maaf gitu ya, Iya. karena sudah lancang gitu ya intinya ya. Apakah seperti itu? Kalau menurut jenengan Pak, ini benar-benar batu meteor, batu lintang, atau memang batu ini sudah ada dari dulu? Ceritanya seperti apa ceritanya? Sudah ada dari dulu kah, atau memang benar-benar sebelum ada batu ini dataran rata atau sawah rata gitu? Ceritanya nenek atau leluhur dulu lah. Leluhur dulu ya ceritanya cuma gitu. Begitu beliaunya di sini tuh ya sudah ada batu ini, dan ini kan dikisahkan sama maling celuring itu lah. Ya, seperti apa itu Pak? Saya pernah sempat Iya. dengar juga, nggih. Maling celuring itu ingin masuk di wilayah Badang ini. Tiap malam cuman beliaunya nggak bisa karena pancaran sinarnya ini yang selalu beliau kemana-mana itu kelihatan gitu loh. Akhirnya sampai dia itu ke Kesamben sana itu menunggu kapan ini pancaran sinarnya ini mati baru bisa masuk. Tapi nggak mati-mati gitu. Nah, akhirnya sama maling celuring ini masih ada tanda. Ini dikencing ini. Oh itu ya. Ini bekas kencing. Bekas kencing yang warna putih itu ya. Akhirnya mati ini. Pancaran sinarnya. Oh itu bekas kencing. Ini pas pantulan air kencingnya agak ada ceritanya gitu. Wal dikencingi pun tidak mati. Akhirnya mati. Oh akhirnya mati. Akhirnya mati. Dan maling celuring melakukan aksinya gitu ya. Iya, bisa masuk di wilayah sini mencuri. Berarti batu ini juga memang sudah ada dari zaman kerajaan, Pak. Sudah ada ya. Adakah cerita mistis yang lainnya dialami warga lokal sini, Pak? Selain dari cerita pendatang dari jauh itu ngambil batunya itu, Pak. Oh, jadi bekas itu ya, cuil-cuil itu ya? Ini yang banyak supranatural. Ambil dikit, dibawa pulang, ambil dikit pulang. Posisi malam kan nggak ada yang jaga. Sebenarnya nggak boleh, Pak ya? Sebetulnya nggak boleh ya. Tapi karena mungkin ya mencuri itu ya. Iya. Akhirnya dicuil-cuil gitu kan. Untuk apa kira-kira itu, Pak? Kalau jenengan tahu? Salah satunya ini dibuat waktu akhir hamil. Ya, akhir. Ada guratan emas ya. Ada urat emasnya. Ada urat emas. Ini kan sudah lama Pak kejadian yang jenengan ceritakan awal tadi, katanya mengeluarkan sinar atau cahaya yang terlihat dari sekeliling area desa Badang ini. Dan di era modern ini apakah pernah suatu ketika atau suatu saat mengeluarkan cahaya, Pak? Apakah pernah terjadi lagi? Kadang-kadang itu kayak aneh. Kalau malam-malam iya, kayak ada pancaran lucu dari atas. Jatuhnya tepat di sini ya. Sinar hijau. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Iya. Dan orang kalau dari jauh itu kelihatan itu besar. Apakah suatu pertanda akan terjadi sesuatu gitu, Pak? Nah, itu yang tahu. Belum tahu ya. Barangkali setelah terjadi dari atau sinar cahaya dari atas, esoknya atau beberapa hari ada pagebluk atau ada bencana gitu. Belum ada niteni ya? Belum ada ya. Nah, biasanya itu di momen-momen itu apa menjelang pilkada. Nggih. Gitu biasa munculnya itu. Kayak Pulung Wahyu Keprabon gitu ya. Ya. Pak, ini kan tadi awalnya kan ceritakan bahwa ada orang juga sering ritual di tempat ini. Tujuan selain dari untuk bermeditasi, apakah Bapak juga tahu ada tujuan atau maksud lain datang ke tempat ini, Pak? Misalnya ingin mencari pesugihan atau pengelarisan gitu, Pak? Tempat ada orang Wonosalam itu. Okay. Karena dia terhimpit ekonomi. Iya. Ayam. Dan darah yang dihidupkan di batu itu. Iya. Terus, Pak? Nah, begitu dia sukses, nggak kembali ke sini. Ya, nggak lama, Mas. Nggak lama. Meninggal dunia. Bapak tahu kabar itu dari siapa, Pak? Kalau orang yang pernah kesini itu sukses dan meninggal dunia. Mbah Mutin
sore. Jadi dulunya itu memang terhimpit ekonomi ya. Iya. Terus datang ke sini akhirnya sukses. Iya. Dari sumber berita dari Mbak Mutin tadi. Mbak Mutin itu, terus Mas Saiin itu yang biasa mencari ular Yeah. ke daerah Wonosalam, kan itu dulu waktu ular masih laku itu, Mas. Yeah. Itu orang sana juga cerita gitu, Mas Saiin. Nah, kebetulan Mbak Mutin ini istrinya kan juga dari Wonosalam. Jadi tahu ya Pak ya. Dan sampai meninggalnya pun dengar ya. Iya. Karena pernah sukses ke datang ke tempat ini dan setelah sukses lupa gitu ya. Kalau untuk jeruk kunci sendiri ada Pak tempat ini Pak? Tidak ada ya. Cuman semua warga sini sangat tahu ya, sangat paham sekali dengan cerita kisah Watu Lintang ini ya. Iya. Yang membangun ini Pak siapa Pak? Warga, inisiatif warga ataukah dari Purbakala? Ini inisiatif warga. Ya? Inisiatif warga ya. Iya. Dan lahannya atau sawahnya ini juga sawah warga. Dan mengikhlaskan tempat ini dibangun seperti ini Pak. Karena ini situs Mas. Yeah. Jadi ini kan tanahnya harusnya tanah desa. Cuma kan nggak luas banget Mas. Makanya jalannya belum bisa bangun. Dan setiap kali ada acara seperti luar desa itu pasti di sini gitu. Pasti ada Pak. Pasti ada. Apakah awal 2001 saya mendapat kepala dusun ini kan dilanda hama tikus. Dan pada sebelum saya mendapat kepala dusun itu para yai itu kan mensirikkan untuk sedekah dusun. Jadi mereka menganggap bahwa masyarakat itu membaik waktu. Nah, tetua-tetua yang sini itu desak saya supaya dilaksanakan. Oh, karena adat itu dilaksanakan bukan kok ujuk-ujuk dilaksanakan, tapi ada sebab. Kan gitu. Nah, mulai 2001 saya laksanakan. Alhamdulillah, tikus hilang. Jangankan jagung, tebu itu ditebang sama tikus. Dihabiskan ya. Namun setelah selesai acara apa ya, sedekah ya, di sini hama itu langsung hilang gitu. Hilang, tikusnya tidak ada. Seperti gaib gitu Pak ya. Iya. Padahal kalau misalnya dengan wabah, otomatis kan populasi tikus sangat banyak sekali kan. Tambah hari tambah iya, tambah banyak kan. Tapi setelah dengan tiba-tibanya setelah ritual di sini hilang gitu ya, tanpa diobat atau tanpa diburu gitu ya. Ya, dan itu adalah suatu bukti memang sebenarnya gini, tempat seperti ini kan memang ada kalau dari pihak-pihak yang fanatik ya mungkin ritual di tempat-tempat seperti ini syirik gitu Pak ya. Tapi karena kita hidup di tanah Jawa itu kan masih banyak sekali ya tentang peradaban, tentunya tidak lepas dari jejak peninggalan leluhur ya. Ya leluhur dulu kan seperti ini caranya kan gitu Pak ya. Saya memaknai bahwa tempat yang ada situs atau apa itu adalah tempat-tempat yang sangat setiap permintaan itu mudah dikabulkan. Betul. Pada Allah gitu. Nah, kalau kita menganggapnya itu di tempat sini kita itu nyembah watu ya keliru. Yeah. Dan ini Allah memberikan satu tanda bahwa di tempat inilah kalau kamu berdoa dan benar-benar ingin terkabulkan ya seperti ini. Makanya di Mekah Ka'bah juga ada Hajar Aswad. Betul. Nah, itu kan tempat-tempat yang mudah dikabulkan gitu loh. Iya. Padahal sama-sama batunya ya Pak ya. Cuman orang kebanyakan salah memaknai dan salah mengartikan. Ya itu tadi yang dari apa ya, dari kalangan orang yang fanatik gitu Pak ya. Ya benar, leluhur juga dulu tidak salah memilih tempat ketika meditasi, bertapa itu pasti tidak sembarangan memilih lokasi gitu kan. Ada tempat-tempat khusus seperti petilasan-petilasan dan salah satunya juga di tempat ini gitu Pak ya. Masih ada lagi Pak yang perlu disampaikan ke kami Pak tentang sejarah tempat ini atau kemistisan dari tempat ini? Ya, alhamdulillah seluruh kepala desa itu masih mensakralkan dan mengkultuskan bahwa asal-muasal desa Madang dari sini. Tentunya mau ada pilkades mungkin calon-calon mesti soal di sini gitu. Alhamdulillah harapan saya juga mungkin
Gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan tayangnya video ini bisa mengetuk hati para pihak berwenang ya untuk bagaimana lah merespon ke tempat ini supaya kedepannya itu lebih baik dari sekarang gitu, terutama untuk akses jalannya dan untuk lampunya juga sudah ada Pak ya, tinggal akses jalannya ya biar lebih diperhatikan dan tidak hilang lah apa yang namanya ini sejarah dari keberadaan situs Watu Lintang ini. Oke, Pak siapa Pak Sugeng, terima kasih sudah jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi cerita tentang kemistisan dan sejarah dari tempat yang dinamakan situs Watu Lintang yang ada di Dusun Watu Lintang, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Mungkin tempat ini masih tetap lestari ya Pak ya, untuk selamanya. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.